Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Fundamental Jaringan Komputer, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang data link layer, ya, data link layer. Data link layer ini lapisan kedua dari bawah, ya, lapisan kedua dari bawah. Yang paling kalau model OSI, ya. Jadi tujuan kita pertama membahas peran dari data link layer, kemudian melihat perbandingan teknik-teknik MAC, Media Access Control, ya, dan topologi-topologi logikal yang digunakan di dalam network. Sebenarnya bab ini tuh gabungan, ya, dari data link layer sama physical layer, karena kalau di model TCP/IP dua layer di bawah itu digabung, namanya network access. Nah, cuma karena slide-nya terlalu banyak, jadi dipecah. Saya pecah menjadi dua, seperti layer di model OSI. Jadi data link layer, nanti bagian 9B-nya physical layer. Oke, jadi kita akan bahas ini, data link layer, nanti bagian B-nya physical layer, ya, model OSI. Kalau di model TCP/IP, dua layer di bawah ini digabung menjadi namanya network access layer. Terus layer 3 itu namanya internet, layer internet, ya, kalau di TCP/IP. Oke, lanjut. Jadi data link ini ada dua sublayer LLC atau Logical Link Control. Lalu yang kedua Media Access Control. Jadi dari namanya kita bisa memahami, ya, bahwa sublayer ini mengontrol linknya, ya, Logical Link Control, ya. LLC ini standar IEEE 802.2. Ya. Lalu ada Media Access Control, ya, berarti dia mengontrol akses ke medianya, akses ke layer sini nih, layer fisik. Di layer fisik kan media, ya, kabel kah, wifi atau bluetooth, ya kan. Nah, di sini Ethernet itu 802.3, ya, standar IEEE-nya. Wi-Fi itu 802.11, Bluetooth 802.15. Oke. Nah, ini ada protokol-protokol ini yang menghubungkan layer fisik dengan data link layer, ya. Jadi MAC layer ini tadi mengontrol akses ke medianya, ya. Jadi dia yang melepaskan atau mengambil data, ya, atau frame ke layer fisik atau dari layer fisik, tergantung dia menerima atau mengirim, ya. Lanjut, kita lihat di sini, ya. Nih. Jadi fungsinya pertama Media Access Control, ya. Jadi dia mengendalikan atau mengontrol akses media, ya. Kita lihat di sini penjelasannya, data link layer govern how to format a frame for use on different media. Jadi dia yang mengatur format dari frame itu, ya. Jadi data link layer itu protokol data unitnya atau PDU-nya itu disebut frame, ya. Nah, data link layer ini mengatur formatnya supaya bisa digunakan pada berbagai macam media yang berbeda-beda, kan. Bisa pakai kabel, ya, Ethernet, bisa pakai Wi-Fi, satelit, microwave, dan sebagainya. Ya, inilah yang mengatur frame-nya. Karena memang different protocols may be in use for different media. Jadi karena bisa menggunakan media bermacam-macam, maka protokolnya juga macam-macam, ya.
Sehingga supaya bisa berjalan, supaya kompatibel dengan berbagai macam media, maka harus diatur format frame-nya. Nah, jadi misalnya seperti ini ya, koneksi router dengan router ini serial connection ya, medianya pakai kabel ya, ini kabel Ethernet, ini juga nih dari PC ke switch ke router. Nah, a data link layer is responsible for controlling the transfer of frames across the media ya, jadi bertanggung jawab mengendalikan pengiriman frame ya melalui media-media ini. Lanjut. Nah, kita lihat struktur dari frame ya, struktur dari frame layer 2 ini. Jadi kita lihat di sini ada 3 bagian besar ya. Di depannya tuh header, kemudian ada paket atau datanya, inilah isi pesannya sebenarnya ya. Isi datanya, terus ada trailer buntutnya ya. Lalu masing-masing ini ada isinya ya. Header itu isinya apa aja? Ada frame start ya, awal dari frame, ada pengenalnya misalnya di sini 1010, itu adalah awal dari frame. Jadi kalau ketemu nanti ada rangkaian ketemu 1010, oh berarti itu awal dari frame tersebut ya. Kemudian ada trailer isinya error detection sama frame stop. Jadi ada fungsi pendeteksi kesalahan ya. Kalau rangkaian frame ini ternyata berubah ya, misalnya kabelnya entah kenapa ya kena sambaran listrik, terus datanya ini yang harusnya 10 berubah menjadi 11. Nah, itu bisa dideteksi di sini. Ada berbagai macam teknik untuk mendeteksi kesalahan. Lalu ini frame stopnya 1001 ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau meng-create atau membuat frame itu seperti apa ya? Tinggal mengikuti formatnya tadi ya. Ada header, ada datanya, dan ada trailer. Tinggal diisi aja semuanya nih, frame start-nya ya, alamatnya, tipenya, ya, tinggal diisi aja. Ya seperti itu struktur dari frame. Kemudian, nah ini tadi ya yang apa namanya, yang menghubungkan antara layer fisik sama data link layer ya, nih beberapa standar LAN ya, ada Ethernet, LLC ini yang 802.2, ada Ethernet ya 802.3, ada Fast Ethernet 802.3U ya, Fast Ethernet, 3Z itu Gigabit Ethernet, 3AB ini Gigabit Ethernet yang melewati ini copper cable. Lalu ada token ring ya 802.6, ada FDDI. FDDI ini Fiber Distributed Data Interface ya. Nah, ini beberapa standar yang digunakan di data link layer ya, di data link layer yang dikeluarkan oleh beberapa organisasi pembuat standar ya. Ada yang dikeluarkan oleh IEEE, ITUT, ISO, dan ANSI ya. Kalau IEEE ini standar-standar yang umum ini 802.2 Logical Link Control LLC, 802.3 Ethernet ya, IEEE 802.4 Token Bus, 5 Token Passing, 11 Wireless LAN, 15 Bluetooth, 16 WiMAX. Kemudian ada ITUT misalnya untuk ADSL nih ya, standarnya G992 ya, ada SDN, frame relay dan sebagainya. Yang ISO ada FDDI Media Access Control, ada HDLC ya, ID Level Data Link Control, dan ANSI American National Standard Institute dia mengeluarkan S3 T9.5 ya, ini FDDI. Ya silakan dicari sendiri kalau mau mengetahui ini ya, tapi ini biasanya
ya pengetahuan ini aja ya, sambil lalu nggak. Kalau orang-orang Telkom mungkin memahami banget yang begini ya. Ini sebenarnya masuk juga di pelajaran komunikasi data nih ya. Kalau di jaringan komputer ini tidak terlalu ini ya, terlalu penting. Nah, bagaimana topologinya? Topologi untuk mengakses media, mengendalikan akses ke media. Misalnya ini topologinya bus nih, ya. Jadi dia ada backbone, kemudian ada beberapa host di sini. Ya, topologi misalnya seperti itu ya. Jadi bisa topologi bus, bisa topologi ring dan sebagainya. Nah, di sini kalau masing-masing host atau PC ini mengirim di layer 2 itu yang dikirim frame kan, frame. Nah, ini di sini ada tulisannya we need rules for how to share the media. Jadi kalau topologinya seperti ini, dia kan men-share media nih, berbagi media nih. Jadi media ini dibagi ya, kabel ini dibagi kalau bentuknya kabel. Lalu bagaimana caranya? Harus ada aturan, ya we need rules. Harus ada aturan, nggak bisa sembarangan. Jadi kalau semuanya sama-sama mengirim frame pada waktu yang bersamaan, maka bisa terjadi collision ya, namanya collision atau tabrakan. Kalau tabrakan terus, ya nggak terjadi komunikasi, maka harus ada aturan. We need rules ya. Nah, ini kita lihat contoh topologi secara fisikal maupun logical ya. Yang bawah ini logical ya. Kita sudah belajar seperti ini di paket tracer ya. Ini logical nih. Ini internet, kemudian ada router yang dilengkapi firewall, kemudian dipecah ya jaringannya menjadi 2 ya. Biasanya di sini pakai switch ya, kemudian baru disambung ke berbagai macam perangkat. Nah, topologi secara fisiknya ya seperti ini ya. Kalau kita lihat sama nih ya. Logical dan fisik ini sama. Ini internet, ada router, kemudian ini dari router dipecah menjadi 2, ini ke sini 1 ya. Lalu yang satunya ke sini. Ada switch, baru dipecah-pecah lagi menjadi beberapa segmen LAN ya. Seperti itu logical sama physical topologinya. Nah, ini juga beberapa topologi untuk wide area network ya. Ini namanya point to point topology ya, yang ini. Point to point dari titik ke titik lainnya ya. Jadi directed ya, langsung. Kemudian ada ini namanya hub and spoke ya, hub and spoke. Jadi ada hub di tengah gitu ya yang mengumpulkan. Baru kemudian jadi setiap node yang ada di luar ini kalau mau berkomunikasi harus melalui hub ya yang ada di tengah. Lalu ini namanya full mesh topology ya, full mesh. Full artinya pokoknya semua node saling berhubungan. Semua node saling berhubungan. Jadi ada banyak jalur ya, ada banyak alternatif jalur. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Biasanya yang paling bagus full mesh ini ya, kalau dilihat dari segi ketersediaan jalur ya. Kalau jalur sini mati, oh masih bisa lewat yang lain. Oke. Nah, ini point to point topologi, ada node 1, node 2. Bisa juga melewati apa namanya? Network lain ya, terhubungnya gitu ya. Tapi diatur bagaimana caranya supaya node ini benar-benar hanya tersambung ke 2 node, walaupun melewati berbagai jaringan ya di sini. Nah, itu diatur sehingga dia menjadi tetap point to point. Jadi point to point di sini pokoknya hubungan antara satu titik dengan titik lainnya.
tidak melewati berbagai jalur, jadi hanya satu jalur, point to point. Nah, ini topologi ininya, logikalnya ya. Ini source node dan ini destination node. Dia mengirimkan frame lewat ini jaringan. Nah, ini bisa banyak di sini ya, banyak melewati jaringan-jaringan lain ya, karena tapi jalur tersebut dedicated untuk source node sama destination node. Lalu ada yang namanya half and full duplex ya. Ini lebih fokus dipelajari di mata kuliah komunikasi data sebenarnya nih ya. Yang bawah ini, yang atas ini half duplex ya. Hubungan server dengan switch. Yang ini full duplex ya. Perbedaannya kalau half berarti hubungannya dua arah tapi bergantian ya. Gantian. Ya. Kalau ini bisa bersamaan ya, ada yang mengirim, ada yang menerima. Di sini kalau mau menerima ya menerima, nggak bisa saling mengirim. Kalau mau mengirim ya mengirim. Pada saat mengirim jangan tidak menerima ya, seperti itu konsepnya. Nah, ini beberapa contoh topologi untuk LAN. Kalau tadi WAN ya, kalau ini LAN. Ini topologi star. Dan ini extended star ya, star tapi berlanjut dengan star yang lainnya. Lalu ini topologi bus ya, ini topologi bus. Ada backbone, kemudian backbone ini di-share. Lalu ada topologi ring. Ya, topologi ring adalah intinya masing-masing node ini jalur datanya itu melingkar ya. Jalur pengiriman datanya melingkar nih dari satu node ke node selanjutnya itu melingkar ya, topologi ring. Nah, bagaimana ini men-share media? Ya, seperti yang saya sebutkan di awal bahwa harus ada aturan kalau mau mengirim frame, mengirim paket ya, mengirim frame lewat media yang dipakai bersama itu. Nah, di sini dibagi menjadi dua nih, ada contention based access sama control access. Yang atas berarti aksesnya contention based ya. Kalau ada yang mau dikirim itu maka dia akan mengirim. Di sini I try to send when I'm ready. Ya. Ketika sudah siap, ya coba kirim. Nah, tapi kalau semuanya pada saat yang sama semuanya ready terus mengirim, pasti akan terjadi collision. Nah, bagaimana kalau terjadi collision? Ada aturan nanti, ada aturan. Ya, ada aturannya. Terus ada kontrol akses, aksesnya yang dikendalikan. Ya, aksesnya yang dikendalikan maksudnya giliran ya. Kalau bukan giliran kamu ya kamu jangan mengirim gitu ya. Nah, misalnya di sini I have a packet to send. Saya ada paket yang mau dikirim, but it's not my turn. Tapi bukan di giliran saya. I will wait. Saya akan tunggu ya. Terus ini misalnya I have nothing to send. Saya nggak ada yang saya mau kirim ya udah lewat ke sini. It's my turn to send. Giliran saya mengirim ya. Oke, ini mengirim. Ya, jadi ada aturan-aturan dan ada berbagai macam mekanisme ya untuk berbagi media supaya tidak saling tabrakan. Kalaupun tabrakan harus ada aturan lagi, misalnya harus menunggu beberapa detik baru boleh ngirim lagi. Seperti itu. Nah, ini penjelasan lebih lanjut dari contention based access ya. Karakteristiknya begini nih. Station can transmit at any time. Ini namanya station ya, kadang sebut station, kadang not ya. Setiap station ini bisa mentransmit frame at any time, kapanpun. Nah, sehingga apa? Ketika bersamaan ada yang mengirim, maka akan terjadi tabrakan. Maka karakteristik yang kedua ini collision axis. Ya.
ada collision, ada kemungkinan tabrakan. Yang ketiga, there are mechanism to resolve contention for the median. Nah, kalau terjadi tabrakan gimana? Ada aturan, ada mekanisme lagi. Ya, misalnya yang menyebabkan tabrakan stasiun 1 sama stasiun 3, maka harus ada mekanisme, pokoknya ini harus menunggu berapa lama, ya, baru boleh mengirim lagi. Ada aturan-aturan. Nah, contoh aturannya adalah pakai CSMA CD ya, untuk 8023. Jadi kalau untuk jaringan Ethernet dia pakai CSMA CD ya. Kepanjangannya Carrier Sense Multiple Access ya. CD Collision Detection. Carrier Sense artinya carrier sense itu sense artinya merasa ya. Carrier itu jalurnya, jadi carrier sense ya, itu artinya semua stasiun ini mendengarkan media ini apakah sedang sibuk atau tidak. Kalau sedang sibuk ya, kalau sedang sibuk jangan dipakai untuk mengirim. Artinya ada yang sedang menggunakan media tersebut. Ya, itu namanya carrier sense. Jadi sensing ya, meraba, merasa mendengarkan media itu ada yang pakai atau enggak. Lalu multiple access ya, karena banyak stasiun yang bisa mengakses bersamaan, makanya multiple. Lalu CD-nya collision detection, dia bisa mendeteksi adanya collision ya. Itu 8023. Lalu untuk wireless 802.11 namanya CSMA CA, bedanya CA, collision avoiding. Nah, kalau di sini collision-nya dihindari ya. Jadi ada mekanisme untuk menghindari collision. Oke, lanjut. Nah, ini namanya contohnya multiple access ya. Ini ada media yang dibagi bersama-sama, makanya disebut multiple access ya. Nah, control access tadi ya, yang giliran ya, giliran. Kalau yang tadi, yang sebelumnya bisa mengirim kapanpun ya, tapi kalau terjadi tabrakan maka ada mekanisme. Nah, kalau ini giliran, diatur bergiliran ya. Only one station can transmit at a time. Jadi pada suatu waktu tertentu hanya satu station yang bisa mengirim. Devices wishing to transmit must wait their turn. Harus menunggu giliran ya. No collision. Nah, di sini tidak akan terjadi collision karena giliran. May use a token passing method. Nah, nama metodenya yang digunakan di di model seperti ini di control access adalah token passing. Ya, token passing itu artinya ada token yang dilewatkan di media ini. Analogi sederhananya misalnya begini, ada ambulans gitu ya, ambulans datang ke rumah pertama, ada orang sakit nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, padahal giliran dia gitu kan, giliran dia misalnya boleh menggunakan ambulans, tapi karena nggak ada orang yang sakit, ya sudah, itu ambulansnya lewat. Jadi ambulansnya itu kayak token gitu ya. Tanya ke stasiun kedua, ditanya ke sini, ada yang ini enggak, yang mau ada orang sakit nggak yang mau dikirim ke rumah sakit misalnya gitu ya. Kalau nggak ada ya udah lewat lagi. Tapi kalau di sini pas di sini ditanya ternyata belum gilirannya, maka lewat aja ya. Lewat. Jadi bergiliran, tapi kalau memang gilirannya dan tidak ada yang dikirim, ya udah lewat, beri kesempatan ke yang lain gitu. Ya bergiliran. Jadi ditanya ada urutannya dari sini ke sini ke sini gitu. Kalau pas misalnya di sini ditanya dan ada yang mau dikirim, ya udah dia yang mengirim. Ketika dia mengirim, yang lainnya diam. Kan dia bisa mendengarkan ya, mendengarkan medianya. Oh, sibuk gitu. Nah, teknologinya token ring ya, 802.5 dan FTDI. Oke, ini contoh topologi ring ya. Walaupun bentuknya segi belah ketupat nih, tapi ini namanya topologi ring.
karena jalur pengirimannya ini berbentuk melingkar, apakah ke kiri atau ke kanan gitu ya. Nah, frame, jadi paket protokol data unit di data layer kan namanya frame ya. Nah, ada karakteristik dari frame ini ya. Kalau dia di lingkungan yang fragile nih, fragile environment artinya lingkungannya itu tidak bagus, tidak stabil, maka frame itu bisa jadi mudah rusak ya, ada bit-bitnya yang berubah dan sebagainya. Sehingga diperlukan kalau di lingkungan fragile begini, greater effort needed to ensure delivery. Harus ada usaha yang lebih besar ya dibanding di sini nih protected environment ya. Kalau protected dia karena dia terlindungi, maka tidak perlu usaha yang lebih besar untuk memastikan frame ini sampai di tujuan. Ya, itu karakteristik ya. Jadi di lingkungan yang fragile, yang tidak stabil, misalnya seperti ini wireless, itu kan nggak stabil ya. Nah, perlu usaha yang lebih besar untuk memastikan pengiriman sampai dari sumber ke tujuan. Sehingga di sini higher overhead ya, karena ada greater effort, ada banyak, jadi ada banyak mekanisme untuk memastikan pengiriman tersebut, maka dia disebut higher overhead. Jadi overheadnya banyak. Jadi frame-nya itu tambah banyak, header-nya di header itu ditambahkan beberapa field untuk memastikan itu ya, sehingga lebih lambat transmisinya ya. Kalau di sini lower overhead dan faster transmission rate karena stabil gitu kan, protected environment. Nah ini headernya tadi nih ya, header ini ada data, kemudian ada trailer yang isinya frame check sum dan stop frame, lalu ada header. Nah header ini bisa bertambah, kalau di lingkungan fragile ini bisa jadi lebih banyak ya, untuk memastikan pengiriman tersebut sampai di tujuan ya. Lalu pengalamatan di data link gimana pengalamatannya? Kalau di data link, kalau di layer network pakai IP ya, kalau di transport pakai port. Kalau di layer ini data link pakai MAC ya, MAC address. MAC address. Multi-access frame has many possible destination. Ya, jadi ada frame, ya, frame multiple access ini punya banyak kemungkinan alamat tujuan kan. Nah, maka diperlukan pengalamatan data link layer address require, diperlukan. Nah, diperlukan supaya ketika frame ini ditujukan, dikirim, dia mau kemana? Mau ke B, mau ke C, mau ke D, mau ke E. Maka ada juga pengalamatan di sini, namanya MAC address ya, Media Access Control Address. Oke. Tapi kalau untuk yang seperti ini nih, yang point to point, dia tidak diperlukan pengalamatan ya. Kalau yang di sini diperlukan karena ada banyak tujuan. Kalau di ini multi access ya. Kalau point to point, karena dia directed, jalurnya ini sudah dedicated, maka dia tidak perlu pengalamatan. Oke, lanjut. Nah, ini masih header tadi, ini length, trailernya ya, FCS sama stop frame. Lalu ini bisa ada gabungan ya, LAN sama WAN gitu. Ya, ini LAN, ya, ini LAN, terus ada hubungan antar router ini WAN. Ya. Nah, kalau seperti ini gimana? Ya, frame-nya akan
lebih banyak lagi isinya ya, seperti ini nih ya. Frame-nya lebih banyak lagi isinya. Ini Ethernet ya, contohnya nih Ethernet frame. Isinya apa aja, ada preamble, 8 byte, destination, dan sebagainya ya. Silakan aja dibaca detailnya kalau mau tahu. Kalau point to point seperti ini ada flag ya. Nanti bisa dibaca kegunaannya apa ya. Address, 1 byte, control, protokol, baru data, lalu ada FCS. Ya, kalau point to point tidak ada stop frame karena dia sudah directed ya, point to point ini. Yang perlu diisi adalah FCS untuk memastikan apakah data yang dikirim itu benar atau tidak. Lalu untuk wireless frame lebih banyak lagi nih ya. Kita tahu tadi wireless dia itu lingkungan fragile sehingga ada banyak upaya ya untuk memastikan pengiriman tersebut sampai. Ya, ini frame-nya seperti ini. Oke. Nah, kita sudah sampai di slide terakhir. Jadi kita sudah melihat tadi network access layer. Ya, nanti kita akan lihat di 9B physical layer ya. Jadi ini kita baru bahas data link layer 2. Karena kalau di TCP IP itu layer 2 sama layer 1 tuh digabung menjadi namanya network access. Oke. Layer 2 sama layer 1 di OSI itu digabung menjadi network access layer di TCP IP. Dan kita sudah melihat ini tadi ya, jadi data link layer bertanggung jawab untuk pertukaran frame antar node melalui media jaringan fisik ya, kabel kah, wifi dan sebagainya. Among the different implementation of data link layer protocol, there are different methods. Ada beberapa metode ya yang bisa digunakan. Seperti tadi ada Ethernet, Wi-Fi, FDDI. Ya. Actual media access control method use depend on tergantung topologi ya dan media sharingnya. Ya. Jadi media access controlnya ada tadi CSMACD, ya. Ada CSMACA ya, dan kita juga sudah melihat tadi beberapa topologi LAN dan WAN baik secara fisik maupun logikal. Demikian untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.